Cahayu, cah bagus. Aku ajarkan mantra untuk menurunkan kesombongan. Aku iki mung titah, urip mung Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahayu, rahayu cah ayu, rahayu cah bagus. Yang duduk sambil ngopi, yang tiduran sambil mikir mantan, yang pura-pura kerja tapi nonton YouTube, semua aku sapa dengan satu napas. Rahayu. Aku Sabdo Palon. Bukan ustadz, bukan dukun, bukan profesor, tapi tukang ngelingke wong supaya ora kesasar nang urip. Malam ini aku tidak akan mengajar. Aku hanya mengajak duduk bareng di tikar batin. Kita akan bicara tentang laku ilmu tertinggi orang Jawa. Ilmu paling tinggi bukan bisa terbang, bukan bisa melihat jin, bukan bisa memindah sendok tanpa tangan, apalagi bisa membuat mantan menyesal. Ilmu tertinggi itu sederhana, bisa dadi wong tenang di tengah donya edan. Dalam serat Wedatama dikatakan, ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Artinya, ilmu itu bukan dihafal, tapi dijalani. Dimulai dari kesabaran, dikuatkan oleh kesetiaan niat untuk menaklukkan angkara murka di dalam diri. Sekarang aku tanya pelan-pelan. Berapa orang yang rajin ikut pengajian tapi hatinya tetap panas? Berapa orang yang hafal kitab tapi lisannya suka menyayat? Berapa orang yang bicara surga tapi hidupnya seperti neraka untuk orang lain? Nah, disitulah laku tertinggi diuji. Bukan saat kamu kelihatan suci, tapi saat kamu tetap waras ketika disakiti, ditinggalkan, direndahkan, dan tidak dibela siapa-siapa. Ilmu tinggi itu bukan pertunjukan. Cahayu, cah bagus. Orang Jawa dulu tidak mengejar kesaktian. Yang dikejar itu keseimbangan. Dalam serat Centini tertulis kisah tentang orang yang sakti tapi akhirnya celoko karena lupa ngendaleni nepsu. Karena ilmu tanpa akhlak itu seperti pisau di tangan bocah. Tajam tapi membunuh sembarangan. Ilmu tinggi itu bukan bisa melihat makhluk halus, karena yang paling halus itu justru nepsumu sendiri. Bukan bisa membaca pikiran orang, karena yang paling perlu dibaca adalah niatmu sendiri. Bukan bisa menghilang, karena yang lebih sulit itu tidak hilang dari tanggung jawab. Dalam wirid Hidayat Jati dikatakan, sopo bisa ngalah, iku menang sejati. Siapa yang bisa mengalah, dialah pemenang sejati. Bukan kalah, tapi menang melawan dirinya sendiri. Ilmu tinggi orang Jawa itu bukan menundukkan orang lain,
tapi menundukkan rasa ingin menang sendiri. Sekarang aku kasih data ilmiah sederhana. Dalam psikologi modern disebut self-regulation, artinya kemampuan mengatur emosi dan dorongan. Orang yang bisa mengatur emosi lebih sehat jantungnya, tekanan darah lebih stabil, tidak gampang stres, tidak cepat mati karena sakit hati. Jadi orang sabar itu bukan cuma soleh, tapi juga sehat. Nah, leluhur Jawa sudah tahu ini ribuan tahun lalu tanpa kuliah psikologi. Mereka bilang, sabariku subur. Orang sabar itu subur hidupnya, subur pikirannya, subur rezekinya, subur hubungannya. Ilmu tinggi itu membuat hidupmu tidak ribut, tidak meledak, tidak haus pujian, tidak lapar pengakuan. Mantra batin dan luka yang jadi guru. Cah Ayu, Cah Bagus. Aku ajarkan satu mantra Jawa kuno. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk pengasihan, tapi untuk membersihkan batin. Mantranya begini. Suketeki, suketeki, oyotku nang lemah, atiku nang Gusti. Artinya, aku boleh diinjak dunia, tapi hatiku tetap pada Tuhan. Ulangi dalam batin saat kamu disakiti, saat kamu difitnah, saat kamu tidak dipilih. Karena luka itu bukan musuhmu, luka itu guru yang tidak dibayar. Dalam serat Gotoloco disindir, wong sing rumangsa paling suci, iku biasane paling regit batine. Orang yang merasa paling suci, biasanya paling kotor batinnya. Karena orang suci sejati tidak merasa suci. Ia hanya merasa masih harus belajar. Aku pernah melihat orang rajin ritual, tapi marah saat dikritik. Rajin puasa, tapi tamak saat dapat kuasa. Rajin zikir, tapi licik saat dapat peluang. Itu bukan ilmu tinggi, itu cuma topeng. Ilmu tertinggi orang Jawa itu bisa tertawa tanpa merendahkan, bisa diam tanpa menyimpan dendam, bisa memberi tanpa merasa berjasa. Dalam babat Tanah Jawa diceritakan, para resi besar selalu hidup sederhana, makan secukupnya, tidur secukupnya, bicara seperlunya. Karena semakin tinggi ilmu, semakin sedikit yang ingin dipamerkan. Ilmu tertinggi tidak membuatmu tampak hebat, tapi membuat orang lain merasa aman saat dekatmu. Kalau kehadiranmu bikin orang tenang, berarti batinmu sudah mulai terang. Kalau kehadiranmu bikin orang takut, berarti hatimu masih gelap meski bajumu putih. Cah Ayu, Cah Bagus. Ilmu tertinggi orang Jawa itu bukan rahasia langit, tapi latihan harian. Mengalah saat ingin menang, diam saat ingin membalas, memberi saat ingin menyimpan, memaafkan saat ingin mengutuk. Itulah laku sejati, dan perjalanan ini baru dimulai. Di batch 2, aku akan ajak kamu masuk ke dalam tahapan laku Jawa,
dari rame ke sepi, dari heboh ke hening. Tetap duduk, jangan pergi, karena jalan sunyi ini baru membuka gerbangnya. Dari rame ke sepi. Cahayu, Cah Bagus, ilmu tertinggi orang Jawa selalu dimulai dari satu langkah, dari rame menuju sepi. Rame itu dunia, rame pujian, rame caci maki, rame ambisi, rame iri hati. Sepi itu batin, tidak terguncang pujian, tidak roboh oleh hinaan, tidak mabuk oleh kuasa, tidak mati oleh kecewa. Dalam suluk Sukarso tertulis, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, tidak haus pamrih, tapi rajin berkarya. Orang yang haus pujian itu seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus. Orang yang mencari pengakuan akan selalu lapar, meski sudah disuapi dunia. Makanya, leluhur Jawa melatih muridnya bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kesunyian. Disuruh menyepi, diam, dan mengamati batin sendiri. Karena musuh terbesar bukan orang lain, tapi kegaduhan di dalam pikiran. Sekarang, data ilmiahnya. Ilmu saraf modern bilang, otak manusia itu seperti monyet yang loncat dari pikiran ke pikiran. Kalau tidak dilatih tenang, ia bikin stres, cemas, mudah marah, mudah sakit. Itulah kenapa orang yang bisa diam itu lebih sehat mentalnya. Leluhur Jawa menyebut ini manjing ajur ajer. Masuk ke dalam diri, menyatu dengan kesadaran. Ilmu tertinggi bukan membuatmu bersinar di luar, tapi membuatmu terang di dalam. Tahapan laku dari badan ke batin. Cahayu, Cah Bagus, laku Jawa itu bertahap, tidak lompat-lompat. Tahap pertama, nata raga, artinya menata tubuh. Makan tidak rakus, tidur tidak malas, bicara tidak ngawur, berjalan tidak angkuh. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan, sapa ora bisa ngendhaleni awak, ora bakal bisa ngendhaleni ruh. Siapa tidak bisa mengendalikan badan, tidak akan bisa mengendalikan jiwa. Tahap kedua, nata rasa, menata perasaan. Tidak mudah tersinggung, tidak gampang iri, tidak cepat curiga. Karena perasaan itu seperti api. Kalau tidak dijaga, membakar segalanya. Tahap ketiga, nata cipta, menata pikiran. Tidak memelihara dengki, tidak menyimpan dendam, tidak membangun istana angan-angan palsu. Dalam serat Wedotomo dikatakan, wong kang bisa ngendhaleni cipta iku wis cedhak marang kasampurnan. Orang yang bisa mengendalikan pikiran sudah dekat dengan kesempurnaan. Ilmu tertinggi itu tidak lompat ke langit, tapi turun ke dalam diri. Banyak orang ingin cepat sakti,
tapi malas menata hidup. Pengen kuat, tapi tidak mau sabar. Pengen dihormati, tapi tidak mau merendah. Itu seperti mau panen tanpa menanam. Ritual sunyi lan mantra kewarasan. Cahayu, Cah Bagus. Aku ajarkan satu ritual Jawa sing ilmiah, tidak pakai kemenyan, tidak pakai sesajen. Namanya ritual meneng. Caranya, duduk tenang, tarik napas pelan, hembuskan perlahan, ucap dalam batin, aku ono, Gusti ono, kabeh mung titipan. Artinya, aku ada, Tuhan ada, semua hanya titipan. Lakukan 5-10 menit sehari. Secara ilmiah, ini menurunkan hormon stres, menenangkan jantung, menjernihkan pikiran. Leluhur Jawa menyebut ini semedi. Bukan untuk pamer, tapi untuk pulang ke diri. Dalam serat Sabda Palon tertulis, sopo sing ngerti awake dhewe ora gampang kesasar ing donya. Siapa yang mengenal dirinya tidak mudah tersesat di dunia. Ilmu tertinggi itu membuatmu tidak mudah goyah. Dihina tetap waras, dipuja tetap sederhana, ditinggal tetap utuh, dicaci tetap lembut. Ilmu tertinggi bukan bikin orang takut padamu, tapi bikin orang nyaman di dekatmu. Kalau kehadiranmu bikin orang damai, itu tanda batinmu mulai seimbang. Cahayu, Cah Bagus. Perjalanan belum selesai. Di batch 3, aku akan ajak kamu masuk ke godaan ilmu tinggi. Ketika orang suci mulai lupa diri. Karena banyak yang jatuh bukan karena bodoh, tapi karena merasa paling benar. Tetap di jalan sunyi ini, karena yang tenang selalu menang. Godaan ilmu tinggi. Cahayu, Cah Bagus. Ilmu itu seperti pisau. Kalau di tangan tukang masak, mengenyangkan. Kalau di tangan orang mabuk kuasa, membunuh. Banyak orang jatuh bukan saat belum tahu apa-apa, tapi justru saat merasa sudah tahu segalanya. Dalam serat Gatoloco disindir, wong kang rumangsa wis tekan pucuk, biasane wis ora gelem munggah maneh. Orang yang merasa sudah di puncak, biasanya malas naik lagi. Padahal ilmu itu seperti gunung. Setiap puncak punya puncak lagi di atasnya. Ilmu tertinggi orang Jawa selalu disertai rasa takut. Takut menyakiti, takut merusak, takut membuat orang lain kecil. Kalau ilmumu membuatmu sombong, meremehkan, menggurui, menertawakan orang, itu tanda ilmumu belum naik, baru pindah tempat. Cahayu, Cah Bagus. Aku pernah bertemu orang pintar. Bukan pintar biasa.
Ia bisa membaca watak orang, bisa menebak kejadian, bisa menyembuhkan keluhan batin. Awalnya ia rendah hati, menolong tanpa pamrih, diam-diam bekerja. Lalu datang pujian, datang sanjungan, datang pengikut. Sedikit demi sedikit ia mulai bicara. Aku ini dipilih. Lalu kalian tanpa aku tidak akan mengerti kebenaran. Lalu siapa menentang aku, menentang Tuhan. Disitulah ilmunya runtuh. Bukan karena diserang musuh, tapi karena diserang oleh rasa aku paling penting. Dalam Pararaton dikisahkan, raja-raja besar jatuh bukan karena kurang tentara, tapi karena lupa diri. Ilmu tanpa rendah hati itu seperti menara tanpa fondasi, tinggi tapi gampang roboh. Secara ilmiah, psikologi menyebut ini ego inflasi. Ketika seseorang merasa dirinya pusat segalanya. Gejalanya tidak mau dikritik, mudah tersinggung, merasa paling benar, menganggap orang lain bodoh. Ini bukan tanda orang tinggi, tapi tanda orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Mantra anti sombong. Cahayu, cah bagus. Aku ajarkan mantra untuk menurunkan kesombongan. Aku iki mung titah, urip mung mampir ngombe. Kabeh kawenangan kagungane Gusti. Artinya, aku ini hanya makhluk. Hidup cuma singgah minum. Semua kuasa milik Tuhan. Ucapkan saat kamu dipuji, dieluk-elukkan, dinaikkan jabatan, disebut hebat. Karena pujian lebih berbahaya daripada hinaan. Hinaan menguatkan kalau hatimu siap. Pujian melemahkan kalau hatimu lengah. Dalam Nagarakertagama ditulis, raja-raja besar selalu diingatkan oleh pendeta. Jangan mabuk kuasa, karena kuasa itu pinjaman. Ilmu tertinggi orang Jawa itu membuatmu takut saat dipuji, tenang saat dihina, bukan terbalik. Kalau kamu lebih marah saat dihina daripada takut saat dipuji, berarti batinmu masih suka berdiri di cermin. Cahayu, cah bagus. Ilmu tinggi itu bukan membuatmu jadi pusat, tapi membuatmu jadi pinggir yang meneduhkan. Orang yang benar-benar tinggi tidak berdiri di atas kepala orang lain, tapi berdiri di samping untuk menguatkan. Di batch 4, aku akan ajak kamu masuk ke ilmu kuasa dan bahaya merasa paling suci. Karena banyak orang jatuh bukan karena jahat, tapi karena merasa terlalu suci. Rahayu, tetap eling, karena yang paling licin adalah jalan merasa paling benar. Ilmu, kuasa, dan rasa paling suci. Cahayu, cah bagus.
ada penyakit batin yang lebih berbahaya daripada iri dan dengki. Namanya merasa paling suci. Orang iri tahu dia iri, orang dengki tahu dia panas. Tapi orang merasa paling suci tidak tahu dirinya sakit. Ia merasa setiap kata dari mulutnya suci. Setiap langkahnya benar, setiap pikiran yang beda pasti salah. Dalam serat Dharma Gandul disindir, wong kang ngrasani wong liya biasane durung tau ngrasani awake dhewe. Orang yang sibuk menghakimi orang lain biasanya belum pernah menghakimi dirinya sendiri. Ilmu dan kuasa kalau ketemu rasa paling suci akan jadi senjata, bukan untuk melindungi, tapi untuk menyerang dengan dalih kebenaran. Sejarah sudah penuh contoh. Raja, pendeta, pemimpin yang jatuh bukan karena bodoh, tapi karena merasa dipilih langit. Dalam Kidung Sunda dikisahkan, perang terjadi bukan karena tanah saja, tapi karena harga diri yang mabuk. Orang mabuk kuasa tidak sadar dirinya telanjang, karena pakaiannya adalah pujian. Horor batin ketika suci jadi seram. Cahayu, Cah Bagus, ada horor yang lebih menakutkan daripada pocong dan kuntilanak. Namanya manusia yang merasa dirinya wakil Tuhan. Ia bisa membenarkan kekerasan atas nama kebaikan. Ia bisa menyakiti dengan dalih menyelamatkan. Dalam serat Sabdo Palon ada peringatan. Yen ana wong nganggo asmani Gusti kanggo nganiaya, iku dudu wakile Gusti nanging wakile nafsune sendiri. Artinya, jika ada orang memakai nama Tuhan untuk menyakiti, itu bukan wakil Tuhan, tapi wakil nafsunya sendiri. Ilmu tertinggi orang Jawa itu selalu lembut, tidak teriak, tidak mengancam, tidak memaksa. Ia seperti air, menghidupi, bukan menenggelamkan. Secara ilmiah, orang yang merasa paling benar punya kecenderungan sulit empati, tidak mau dialog, suka menyederhanakan masalah, membagi dunia jadi hitam putih. Padahal hidup itu penuh abu-abu. Orang yang batinnya matang bisa hidup di wilayah abu-abu tanpa panik. Ia tidak butuh semua orang sama. Mantra kelembutan. Cah Ayu, Cah Bagus, aku beri kamu mantra untuk melembutkan batin. Ini mantranya. Aku orang luwih suci, aku mung luwih sinau. Artinya, aku tidak lebih suci, aku hanya lebih belajar. Ucapkan saat kamu ingin menghakimi, ingin merendahkan, ingin merasa paling benar. Dalam Sutasoma ada kalimat besar. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowo. Berbeda-beda tapi satu. Tidak ada kebenaran yang bercabang dua. Artinya, kebenaran itu satu, tapi jalan manusia mencarinya bermacam-macam.
Ilmu tertinggi orang Jawa tidak memaksa orang masuk ke jalannya, tapi membuat jalannya cukup indah sehingga orang mau datang sendiri. Kalau jalanmu penuh makian, berarti itu bukan jalan, itu lorong kemarahan. Cahayu, Cah Bagus. Di batch 5, aku akan ajak kamu ke puncak laku, Kasampurnan. Hidup utuh tanpa merasa sempurna. Karena orang yang paling dekat dengan kesempurnaan adalah orang yang tahu dirinya tidak pernah sempurna. Rahayu, jangan lelah karena jalan sunyi selalu berakhir di rumah batin sendiri. Kasampurnan, hidup utuh. Cahayu, Cah Bagus. Perjalanan ini akhirnya sampai di puncak. Tapi puncak laku Jawa bukan menara tinggi, melainkan rumah kecil yang hangat. Kasampurnan bukan berarti tanpa salah, tapi tanpa pura-pura sempurna. Dalam serat Wedatomo ditulis, wong kang wus nganti tataran sepi, ora gumunggung, ora gumedhe. Orang yang sampai di sunyi batin, tidak sombong, tidak membesar-besarkan diri. Ia tidak sibuk terlihat hebat. Ia sibuk menjaga agar tidak melukai. Ilmu tertinggi orang Jawa tidak membuatmu layang, tapi membuatmu menapak kuat di bumi. Ia tetap bekerja, tetap mencintai, tetap marah jika perlu, tapi tidak diperbudak oleh marah. Kasampurnan itu bisa hidup biasa dengan kesadaran luar biasa. Tanda orang yang sudah matang. Cahayu, Cah Bagus, ada tanda orang yang batinnya matang. Tidak sibuk membela diri, tidak tergesa menghakimi, tidak takut berbeda, tidak mabuk dipuji, tidak runtuh dihina. Dalam babat tanah Jawa, para resi tua disebut wong kang wis ora ngoyak jeneng, orang yang tidak mengejar nama. Karena ia tahu, nama bisa hilang, pujian bisa pindah, kuasa bisa dicabut. Yang tinggal hanya cara ia memperlakukan sesama. Secara ilmiah, orang dengan kedewasaan emosi punya ciri empati tinggi, emosi stabil, tidak reaktif, mampu menerima kritik. Itulah kasampurnan modern. Leluhur Jawa sudah mengajarkannya dulu, tanpa laboratorium, tanpa jurnal ilmiah. Mereka menyebutnya eling lan waspada, sadar dan awas terhadap diri. Jalan pulang. Cahayu, Cah Bagus. Ilmu tertinggi orang Jawa bukan rahasia gaib, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jujur saat salah, jujur saat takut, jujur saat iri, jujur saat lemah. Karena dari kejujuran lahir perubahan. Aku tutup dengan pitutur Semar. Sing penting dudu sapa kowe, nanging piye caramu dadi wong.
Yang penting bukan siapa kamu, tapi bagaimana caramu menjadi manusia. Dan aku titipkan satu mantra terakhir. Aku ora sempurna, nanging aku sangso sinau dadi luwih becik. Artinya, aku tidak sempurna, tapi aku selalu belajar menjadi lebih baik. Cahayu, Cah Bagus, kalau setelah mendengar semua ini, kamu jadi lebih lembut, lebih sabar, lebih jujur, lebih manusia, berarti perjalananmu tidak sia-sia. Karena kasampurnan ora tujuan dauh, tapi cara melaku setiap hari. Rahayu, semoga langkahmu ringan, batinmu terang, dan hidupmu cukup. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira